dari kelompok 5, saya akan menjawab pertanyaan dari Santi Novita, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan instrumen keuangan syariah saat ini? Jawaban saya, dari segi struktur dan akad yang digunakan, instrumen keuangan syariah yang ada saat ini relatif terbatas. Namun, sejalan dengan semakin besarnya permintaan dan kebutuhan dari investor, semakin banyak pula variasi struktur dan akad yang diperkenalkan oleh pelaku pasar instrumen keuangan syariah yang selama ini banyak digunakan, antara lain dengan menggunakan struktur dan akad murabahah, salam, istisna, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Mungkin hanya ini yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fairin akan menjawab pertanyaan dari Saudari Reniar perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, instrumen apa saja yang diharamkan dalam pasar modal syariah? Mohon penjelasannya. Sebelum terbentuknya instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, instrumen konvensional lah yang terlebih dahulu ada di Indonesia. Maka dari itu, perlu diketahui untuk investor mengenai instrumen bahwa mana instrumen yang diharamkan dan yang diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun instrumen yang diharamkan dalam pasar modal syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, preferred stock, saham atau saham istimewa adalah saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasanya dalam dividen pada waktu perseroan dilikuidasi. Karakteristik saham preferen yaitu hak utama atas dividen, hak utama atas aktiva, penghasilan tetap, jangka waktu tidak terbatas, dan tidak punya hak suara. Alasan diharamkannya saham ini karena yang pertama, adanya keuntungan yang bersifat tetap. Hal ini masuk dalam kategori riba. Yang kedua yaitu pemilik saham preferen diperlakukan secara istimewa, terutama pada saat likuidasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan. Yang kedua yaitu forward contract, merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah. Forward contract merupakan bentuk jual beli utang, debt to debt, yang di dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan transaksinya atau jual beli dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Yang ketiga yaitu option, merupakan transaksi yang tidak disertai dengan underlying aset atau real asset, atau dengan kata lain, objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh penjual. Option termasuk dalam kategori gharar, penipuan atau spekulasi, dan maisir atau judi. Tapi jika transaksi option merupakan representasi dari nilai intangible asset, maka dianggap sebagai nilai dari real asset dan dapat dibenarkan menurut syariah. Adanya hukum yang diharamkan pada instrumen karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dalam prinsip syariah tidak ada akad transaksi yang mengandung mudarat dan tidak ada akad transaksi yang mengandung bunga atau riba. Sehingga di sini penting sekali untuk diketahui bagi calon investor syariah mengenai hukum instrumen dalam pasar modal syariah, manakah yang diperbolehkan dan mana yang diharamkan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Rusmaya Sari akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ayu Puspita perwakilan dari kelompok 3. Adapun pertanyaannya yaitu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrumen keuangan syariah khususnya sukuk? Jawabannya, faktor-faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrumen keuangan syariah khususnya sukuk yang pertama yaitu adanya kebutuhan pendanaan yang bersifat spesifik dan memerlukan struktur sukuk yang baru. Yang kedua, semakin meningkatnya partisipasi investor konvensional di pasar keuangan syariah. Yang ketiga, besarnya kebutuhan sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk
untuk portofolio investasi. Faktor terakhir yaitu besarnya partisipasi aktif dari para pelaku pasar, ekonom, pakar syariah, dan para stakeholder keuangan syariah lainnya untuk menciptakan struktur baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya.